Itu lucunya, waktu pas gue lagi digebukin itu, gue lagi botak. Gue pakai jaket kupluk tau gak? Botak semua nih. Botak pas diinjek-injek. Oh ya ada cap kan? Ada cap sepatu. Ada cap sepatu. Kan masuk kelas, gue jalan ke kelas. Terus ada guru tuh ngeliat muka gue, manggil, sini ikut ke ruang guru. Ruang guru. Pas gue tarik, udah nggak mah ini doang masalah pribadi. Bilang kayak gitu. Terus si Mister Hitam minta tolong, tarik gue dong, tarikin. Dia bantu narik gue, akhirnya kok si Hitam bisa jadi baik sama lu? itu kayaknya sama Mister K dulu deh, baru Mister Z. Iya. Oh. Mister Z tuh terakhir tuh kayaknya. Enggak lah, ini udah. Mister K itu saya inget gua itu kejadiannya lo sama Mister K itu ketika dia mau uan lo. Iya berarti lu Iya, berarti Mister Z dulu baru K. Mister Z tuh terakhir. Mister Z kalau terakhir ya. Iyalah kalau Mister Z duluan, gua nggak mungkin minta tarik sih. Soalnya cewek Strawberry itu jadian kapan? Itu dia mau naik kelas 3. Oh iya, yang mau kelas 3 ya. Berarti cerita itu masih hangat harusnya. Iya, ya udah. Terus tarik ke ruang guru, di ruang guru. Sebelum hari itu ya, gue lupa cerita. Beberapa hari sebelumnya bokap gue bilang, kamu jangan cari masalah dulu ya. Bapak lagi pusing, gitulah. Kan gue sering bikin masalah, ya Pak. Gitu. Terus, nah waktu itu pas kan udah dipanggil ke ruang guru tuh gue ditarik, besoknya bokap gue datang. Gue ngeliat tuh, kebetulan gue ngeliat dia jalan dari pintu masuk sekolah ke ruang kepala sekolah. Gak nyampe 5 menit keluar lagi. Si siapa sih? Bokap gua gara-gara kemarin gak mau ngurusin gua kali gitu kan. Gua pulang, terus bokap gua pulang malam tuh kerja. Gua tanya, Pak, tadi Bapak ngapain sebentar doang? Bapak tadi masuk, terus bilang salaman sama kepala sekolah gitu, nyapa lah, terus bilang, Pak, ini masalah kalau nggak selesai di sekolah saya bawa ke pengadilan gitu. Dia malah runyam. Waduh, ngeri. Terus apa? Ya udah, ternyata besoknya dipanggil lah gua sama si Mister K. Katanya mau diadu lagi loh sama Mister K. Nah itu kan ngobrol dulu tuh, ngobrol dulu, terus habis ngobrol di situ dipindahin ke ruang guru, habis dari ruang kepala sekolah. Nah di ruang guru itu duduk berdua, ya udah datanglah si Pak Z. Oh, Pak Z. Bukan Mister Z kan, Pak Z. Pak komputer lah. Iya, Pak komputer. Ya udah ngobrol nanya si Mister K, lu ngapain sih gini gitu. Ya pokoknya biasa lah, enggak apa gitu. Terus di tengah-tengah pertanyaan itu si Pak komputer nanya, lu kalau berani jangan keroyokan gitu. Lu kalau sekarang gua adu berani nggak gitu, kata si Pak komputer. Ini yang keren nih. Iya, ini yang keren ini. Nah, si ini yang keren nih. Mister K ya. Iya. Mister K bilang, enggak Pak gitu. Apa gimana ya? Apa gimana? Nolak lah intinya. Iya, jawabannya harusnya yang bener kayak gitu, depan guru ya kan ya. Kalau gua mah karena jadi korban habis dicek-cek gua nggak mikir kan ya depan guru, gua bilang aja. Ya udah Pak, saya mah terserah si Mister K-nya gitu. Tapi Mister K-nya nggak mau. Ya nggak mau, maksudnya depan guru dia bilang nggak mau lah. Nah kan udah di ini loh, udah ditawarin loh. Ya kan depan guru nggak etis kali, Mister K-nya tahu kali kalau nggak etis. Gua antara nggak etis sama udah tahu kekuatannya si teman kita ini. Udah tahu bernama beringatnya dia. Tapi yang menarik sebenarnya ini sih, ketika dia katanya mau dikeluarin, tapi lu bilang ke guru nggak usah. Karena dia mau uan. Iya, itu salah satu menurut gua ya, lu bisa memaafkan seseorang loh. Ketika lu udah dihajar sama orang itu, dikeroyok lagi, dan lu bisa memaafkan. Ini cerita menarik loh, serius. Lu bisa memaafkan orang yang udah ngeroyok lu. Itu bagi gue sulit loh. Gue udah dipukulin. Lu memaafkan lagi lu. Itulah cuy. Ya sekarang gue juga waktu itu ya gue satu ya udahlah, udah selesai, orang tua udah datang. Terus juga kedua kan ini masalahnya masa depan cuy. Ya itu makanya. Lu udah berpikir ke sana. Kalau gue di posisi lu bodoh amat gue mungkin. Iya, mungkin udah Pak keluarin aja. Mungkin kalau lu kalau berdua pasti maafin lah. Kagak, gue pasti. Biar dia keluarin aja. Kalau maaf polisi kan aja sekalian gitu. Enggak, gue ingetnya gini. Dia bilang dia tuh mau uan, ya kan, kasihan, kayak gitu. Iya, dia bener masa depannya. Iya, gue inget banget tuh ceritanya kok. Lu tuh cerita. Dan itu keren banget sih gue. Lu bisa memaafkan seseorang
di saat orang itu udah ngelukain lu. Tapi apa ya akhirnya selesai berarti? Nah, pokoknya tuh gue lupa deh secara detail lah. Akhirnya tuh pokoknya tuh hal yang lucu setelah gue botak gitu-gitu terus banyak cap sepatu, terus yang bokap gue datang. Yang terakhir itu pas gue bikin surat perjanjian lah istilahnya. Iya. Gue udah clear masalah sama dia, terus ya udah selesai di sekolah gitu, semua damai. Nah, gue tahu nama asli dia. Iya, S. Namanya sorry banget, pertama kan guru BK yang yang siapa? Cewek. Yang cewek itulah yang lumayan cakep. Kamu tanda tangan ini gitu. Apaan ibu gitu? Surat ini baca aja gitu, surat masalah selesai gitu lah maksudnya. Baca aja gitu. Terus gue baca. Gue tanya tuh, ini nama siapa gitu? Gue gak ada masalah sama orang ini. Gue gak tahu kan. Nama aslinya ya? Atau nama asli? Ini sih itu Sinister K. Loh ini namanya Bu ini ya buset alim banget gue bilang. Namanya begitu. Ya udah. Soalnya pada saat kejadian itu, gua sama si pemilik toko emas sama orang Pinang, itu gua lagi makan di kantin. Di kantin. Gue inget banget waktu itu yang nolongin gua itu soalnya orang ada di lokasi. Si ini yang udah nikah, yang ada di Pondok Cabe. Gua kira mantan artis yang nolong lu. Mantan artis mana? Ini mantan artis. Mantan artis cilik. Itu. Iya kan di situ juga yang kata ditampol juga cuma diem aja dia. Di kamar mandi sebelah deh, bukan di kamar mandi itu. Iya di sebelah, cuman dia posisinya paling dekat sama lu. Soalnya pada saat kejadian itu, gue taunya itu pada saat gue dipanggil tuh udah rame-rame, gue ke atas. Tapi menurut gue, dia waktu itu mungkin gak ngeh kali kalau gue yang di situ mungkin. Enggak, mungkin karena dia kekuatan powernya udah mudar jadi artis. Nah, kalau menurut gue, kita kan ngomongin nih kenapa misalkan kalau dia tahu dia misalnya nggak nolongin gue, menurut gue sih dia orangnya berani karena waktu dia itu tipe orang yang nggak cari masalah tapi kalau temennya dicolek dia ini. Pada waktu itu ada maling gue suruh kesini dia berani kok. Tapi posisi lu di mana waktu itu pas kejadiannya di ini? Di kamar mandi gue. Tapi lu kenapa kagak ini? Gue paling dalam bos. Oh lu paling dalam ya? Enggak, dia di kamar mandi sebelah, lu kamar mandi sebelah. Paling dalam tapi pokoknya semua anak-anak tuh kamar mandi sebelah. jadi kan kamar mandi letter L kan ya, letter L. Tahu kan? Iya, letter L. Ada buat tembok nanggung. Iya, nanggung buat wudu. Nah, sama yang di luar. Iya, sama di luar. Karena gua yang dipanggil pertama tuh kelasan gua, nah kebetulan kan lu pada di kantin tuh. Gua di kantin, iya. Nah, gua sampai duluan tuh di situ. Gua kira ada apaan kan, nggak tahu kan gua. Gua nggak tahu masalahnya yang stiker itu tuh gua nggak tahu. Iya, gua juga nggak tahu. Nah, gua taunya pas gua sampai situ dikumpulin buat digambar-gambarin doang. Nggak jelas itu bener dah. Ya kan? Bener nggak jelas. Nah, yang gambarin gua ada tuh satu si angkatan kita kan? Iya, senior kita juga lupa gua tapi namanya tuh juga. Yang putih bukan? Bukan. Ada si yang orang Bali itu tuh. Oh iya, orang Bali. Nah, dia sebelah gua. Nah, tapi dia sans tuh dia. Iya, emang dia sampai sekarang juga sans. Dia orangnya woles, nggak ikut campur kan tuh. Gua sama dia berdua. Udah ngobrol set. Tiba-tiba dipukulin dah tuh yang pada dipanggilin tuh. Seingat gue tuh gara-gara nggak ada yang mau beli stiker deh. Iya. Seingat gue tuh nggak ada stikernya dikasih dan belum dibayar. Gue nggak dapet stiker itu serius. Ya, gue dapet, gue bilang mau gue dikasih, gue bayarin. Masalahnya yang kolekan aja ditagih. Enggak yang aku kasih sih. Tapi yang bangsat lagi karena harga stikernya nggak tahu diri. Nggak sesuai dengan Sekarang gini, zaman itu stiker 1.000 dijual 15.000. Iya emang benar juga. Nggak sesuai dengan harga pasar. Iya, makanya gue sering bilang ini tuh pembodohan. Semenjak kejadian lu itu kita bebas dari kolekan, bebas dari ya jual-jual stiker lah apa segala macam, pin kagak jelas. Itu jajan gue goceng waktu itu anjir. Ya apa kabar gua kalau jajan mah? Jajan goceng, kolekan berapa, stiker berapa, mau jajan apa? Makanya banyak orang yang memilih akhirnya mau ngelawan atau mau berpihak. Kalau lu kan lebih milih buat ngelawan. Gua nggak milih sih waktu itu. Iya, tapi setidaknya lu kan ngelawan. Iya, lu nggak mau ngikutin. Ngikutin. Lu ngikutin ya arah kemauan lu, bukan kemauan alumni. Bukan alumni atau kelas 3. Dan kelas 3 kita, waktu kita kelas 3, kita kan nggak pernah ngejalanin kayak gitu. Kecuali orang-orang tertentu. Nah itu diturunin malah ke kelas 2 junior kita. Iya. Tapi pas angkatan kelas 1, itu enggak. Mereka juga terpecah. Iya, mereka terpecah. Tapi kan yang pas anak ya yang di bawah kita tuh ya masih ada yang ketarik ke itu tuh sebelah sekolah.
Iya, yang Nah, kasihan itu sih. masih jalan lagi dia. Yang kasihan sebenarnya si ini yang tempat gue sewa itu, Iya. itu kan dibawa ke warung nenek gara-gara nggak ngasih kolekan, kan gila gue bilang. Mikirnya simple sih gua punya hidup, gua punya temen, jadi ya Slow. menurut gua yang buat gua happy itu ya udah gua pikirin itu.